Kalau ada yang sudah, silakan di-share rangkaian yang pertama, ya, dulu. Nanti baru rangkaian yang kedua ya. Rangkaian pertama dulu ya. Baru nanti yang rangkaian kedua. Arus dan tegangan dioda. Di rangkaian pertama dulu nanti ya. Nanti kalau bagian sudah siap, bilang nanti langsung di-share. Lihat tabelnya ya, datanya berdasarkan tabel. Yang simulasi ya, karena kita nggak ada ke labnya, nanti simulasi dulu. Silakan ada yang di-share, udah siap? Dua sekarang ya rangkaiannya ya, karena datanya nggak banyak. Dan yang diukur juga hanya dua juga. Arus dioda sama tegangan beban. Ayo siapa yang sudah siap? Ayo di-share. Dengan tegangan yang sesuai tabel ya. Sesuai tabel. Ah, ini Bu, ini karakteristik dioda kemarin nih, bukan yang ini. Ini karakteristik yang kemarin ini. Karakteristik dioda ya. Hanya ukur arusnya doang kan. Yang Oh gambar iya, ini, benar Pak. ah, salah kirim. Salah kirim Pak, benar Pak. Yang gambar 13. Gambar 13 ya. Yang ini nih. Pengukuran arus dan tegangan dioda. Nah, yang ini ya. Kemudian baru yang keduanya nanti pengukuran arus dan tegangan dioda untuk pembagi tegangan. Itu ya. Ini yang kedua nanti. Gambar 13 dan 14 ya. Silakan. Rangkaiannya sederhana kan? Yang diukur juga nggak banyak. Nah ya. Coba lihat meternya. Yang satu arus, yang satu meter mengukur tegangan ya. Satu ampere meter DC ya. Yang satu lagi voltmeter DC. Datanya disesuaikan ya dengan tabel. Datanya disesuaikan dengan tabel. 3, 5, 7, 10 ya datanya. Jadi tidak, Yang Zener dulu apa yang silikon dulu Pak? ini tidak ada zener. Silikon semua nih. Lihat rangkaianmu, tidak ada zener ya. Oh iya, Kalau iya. zener nanti ada dia yang terakhir nanti. Ini arah ininya adalah dia silikon. Tidak ada yang zener. Lihat. Yang kemarin karakteristiknya. Kita akan mengukur dua-duanya zener. Ini penggunaannya bukan untuk zener. Zener nanti yang bagian terakhir. Ya, lihat diodanya. Ya. Tidak ada tidak ada tegangan balik. Ya, coba lihat. Tegangan maju semua kan? Hanya satu. Tidak ada balik ya. Dioda silikon ini arah maju. Ini positif ke anoda, ya kan? Kemudian yang kedua lagi sama. Ini pembagi tegangan dari positifnya kan ke anoda sama arah maju dan dioda silikon. Tidak ada zener, tidak ada tegangan balik ya. Coba. Jadi arahnya arah maju kan lihat sesuai gambar. Sesuai gambar dari diktat. Karena di sini kalau digunakan dioda zener nggak ada fungsinya. Jadi nanti ada fungsinya nanti ya. Dia regulator tegangan nanti akan kita gunakan. Kita praktekkan nanti yang terakhir bab ini. Jadi diodanya dioda silikon arah maju. Supaya ininya sama ya, diodanya sesuai dengan ini aja ya. Beda 1 N4001. Ini Pak. Nah, coba. Tegangannya 3, 5, 7, 10 ya. DC. Ya, itu. Silakan diisi sesuai 3, itu datanya ya. Yang tiga 3 Pak. bagi 2, 1,5 ya, tambah R-nya ya. Maksudnya 1,5. Tegangannya ya 2 kilo 254. Ya, benar.
karena dia ada pendekatan ketiga itu ya. Pendekatan ideal dia dapatnya 1,5 itu harusnya. 5, 2,5 ininya tuh harus tegangannya ya. 4 ya, terus 7 volt ya, terus 10 volt terakhir ya. Ya, cukup. Tutup dulu Teguh. Kita kasih kesempatan yang lain. Sebentar saya tanda dulu ya Teguh. Oke, Pak. Silakan Maesa. Ini Maesa ya. Ya, Pak. Silakan mulai dari 3 volt. Teguh siapkan yang kedua ya. Ya, Pak. Ini 3 volt, Pak. Ini kamu alat ukur kamu kan mana yang volt, mana yang ampere mana. Oh iya, maaf, Pak. Mana yang Nah, volt, mana yang ampere. betul, Nah, Pak. ya kan? Tuh. Kebalik. Nah, yang kedua. Jadi kalau yang dia seri itu berarti dia ampere meter ya. Oh iya, Kemudian Pak. terus data yang ketiga. Tujuh, Pak. Ya, terus 10 volt. Itu, Pak. Ya, cukup. Tutup dulu. Sekarang Teguh yang kedua, Teguh ya. Bentar, Pak. Teguh yang kedua. Membagi tegangan ya. Tegangannya sama ya, tegangannya sama. Tegangan sumber ya. Tegangan sumbernya sama. 3, 5, 7, 10. Cuman dia dibagi dulu. Jadi dia hasilnya akan lebih kecil dari yang tadi ya. Tegangan sama akan lebih kecil dibandingkan dengan tadi. Kalau tadi kan dua, yang ini yang 3 itu kan 1,2 tadi dia kan. Mana yang arus, mana yang tegangan. Itu kok sampai tegangannya masa Belum, Pak. Belum jalan, Pak. mikrovolt itu. Belum jalan, Pak. Satu kali satu, ya. Terus yang kedua, itu 3 volt ya. 3 volt sumber ya, bukan input. Kalau tadi 3 volt input. Karena sumber dia, sumber tidak sama dengan input, dia dibagi dulu. Yang kedua, ya. Terus yang data ketiga, data ketiga. Ya, data keempat atau yang terakhir untuk ini. Ya, cukup. Tutup dulu Teguh. Siap-siap untuk Mahesa ya. Bentar, saya Betul, ini Pak. dulu. Ya, Yang pertama, Pak. ya. Yang pertama ya, 3 volt ya sumber. Ya, terus yang kedua. Satu koma enam ya.
Ya, yang ketiga. Berikut Pak. Terakhir. Ya, cukup. Sekarang ada si Putra ya. Silakan Putra, ada nggak ini kamu? Karena nggak ada yang lain ya. Pak, saya lupa naruh filenya, Pak. Oh, kamu udah telat lupa lagi ini nggak ada lagi. Nah ini sambil nunggu kalau Putra ketemu ininya, nanti kita siapkan yang ini ya untuk minggu depan. Kita masuk ke penyearah setengah gelombang, kalau bisa nanti dengan gelombang penuh ya. Jadi trafonya, kalau ini kan trafo 0 ya, trafo 0, berarti tegang yang diminta nanti kan adalah, ini contoh untuk ngukur ini pakai oscilloscope nanti ya. Datanya cuma 26 sama 12 volt. Jadi kita ubah nanti rasionya, kalau ada rangkaian dirubah, udah inputnya aja dirubah nanti. Contohnya ya. Jadi nanti diukur tegangan DC-nya berapa, bentuk gelombang input outputnya seperti apa, kemudian berapa untuk tegangannya, volt per divisiannya. Maksudnya satu kotak ini ke atas ya. Skala kita nanti satu kotak ke atas. Kemudian ke kanannya adalah time per divisiannya waktu. Untuk cari periode. Dari periode nanti kita bisa mengukur frekuensi. Di mana sumber ininya nanti kita ubah menjadi 50 Hz sesuai dengan yang di Indonesia. Saya contohkan nanti ya. Setengah gelombang. Ini untuk minggu depan ya. Nah, setengah gelombang nih trafo sama ya ambilnya. Transformator ya di sini. Transformator. Kalau yang satu biasa nih. Kalau yang ini ya, makanya saya suruh kamu yang 11 kalau untuk CT nanti. Yang CT-nya lebih mudah yang apa? Yang 11 daripada yang 14 ini atau 12 ya. Ini dia bisa diubah nanti. 10:1. Kalau umpamanya kita mau di 6 volt, tegangan kita itu kan 220 ya. 220 berapa di 6 volt? Berarti dia kan 220 ya kan? Dibagi dengan ya kan? Dapatnya kan V1 per V2, V2-nya kan 6 volt. 220 dibagi 6. Nah, ini coba contohnya nih. 220 berbanding 6. Ininya nanti ya. Nah, kita ubah. Ininya 220, nanti ganti ininya 6. Kalau tadi kan aslinya 10:10 ya. 10:1 ya ini ya. 10:1. Berarti kalau 20 sumbernya primernya tegangan primer 220, nanti di outputnya di sini nanti dia kalau 10:1 ini berarti dia 22 volt. Padahal kita mintanya 6. Ya udah nanti kita bagi, kalau 10 banding itu kan nggak susah. Jadi dia nanti 220 dibagi 6. Itu kan pecahan dia kan. Udah kita ubah saja dia 220 dibagi 6. Rasionya ini ya. Nih diubah. Kemudian kalau untuk 12 volt 220 dibagi 12. Ya, nanti dia kalau 12 ini dia. Jadi kan ini yang di bawahnya saja ya. Nah, 12. Jadi ya. Jadi 12 dari 20 banding 12 dia nanti ya. Jadi tegangan inputnya ini nanti akan dapat 12 volt. Ya kan? 22 bagi 220 bagi 12. Jangan 10 bagi 12 susah dia nanti kan. Nah, ini ya kalau 6 volt. Jadi depannya adalah 6 nanti kalau kita jalankan ya. Nanti saya ini kan yang CT ya habis itu. 6 volt atau pembulatan. Nah, dalam prakteknya nanti ini yang kita sudah dapat bukan lilitannya ya, tapi dari jika tegangan input kita itu 220 yang seperti kita dari PLN kita ya. Nah, ini nanti kita ubah ininya ya. Sumbernya ini 50 Hz. Ya, 50 sesuai dengan di Indonesia. Kita menggunakan 50 Hz ya frekuensinya. Ya kan? Sumbernya. Jadi dia 210 bagi 6. Nah, kalau di kita dia sudah ada outputnya, ada 6 volt, ada 9 volt, ada 12 volt, ada 15 volt outputnya. Jadi kita bukan lilitan lagi yang dihitung rasionya, tetapi sudah ada outputnya masing-masing. Ada 6 volt, ada 9, ada 12 gitu ya. Ada 15, kalau yang gede ada sampai 24 volt. Kalau kita dilihat yang kecil kita gunakan, kita punya yang gede juga ya, tapi yang kecil kita gunakan sampai 12 volt. Gitu ya. Ini yang
Diodanya cuma satu. Rangkaiannya ini ya. Rangkaiannya. Nah, kemudian yang kedua, nah kalau sempat nanti ini ya, tergantung nanti banyaknya yang ikut. Yang kedua dia adalah, makanya saya suruh kalian menggunakan trafo set apa pada sininya multisim yang versi 11. Karena nanti dia CT-nya lebih bagus. Kalau ini dia CT-nya dia sama dengan tadi ya trafonya. Cuman yang CT-nya paling bawah ini ya. Cuman kadang di sini agak agak susah ya. Nah, ya T ya. Ini dia tab, center tab maksudnya ya. Nah, ini di paling bawah dia center tab. Ini dua. Cuman dia dua ini tegang primernya di sini, ini groundnya nanti ya. Tegang primer tidak sama. Nih, kita lihat di sininya nanti ya. Edit komponen. Bentar, editnya di mana ya? Sebentar. Nih lihat ininya. Jadi perbandingannya 10:1 banding 2. Jadi tegangan outputnya itu yang satunya 10:1, yang satunya 10:2. Jadi kalau di sini kita keluarin nanti yang di sininya dia adalah katakan ya, kita ubah lagi 10:1 tadi ya. Ininya katakan 220. Yang di atas ini dia adalah dapatnya 22. Yang di bawahnya dia lebih besar. Berarti dia 44. Nah, ini kalau saya ini kan nanti ya, saya ambil langsung tegangan sini. Nah, saya copy aja ininya ya. Nah, kalau susah ininya nanti kita atur inputnya ya. Nah, ini pertama ya, saya ambil 220 dulu. Kalau susah perbandingannya, dia tidak akan mungkin perbandingan itu pas ya. Jadi kalau kita ininya antara sekunder pertama dan kedua, dia berbeda tegangannya. Makanya saya kenapa saya suruh yang versi 11 untuk ini. Makanya ini versi 11 itu lebih CT-nya lebih mudah ya, ubahnya. Nah, ini ya, saya lihat ya, yang atas nih, ini ground tengah-tengah. Tegangan dia itu, ini yang bawah ya, positifnya, groundnya yang ke tengah. Kita lihat nanti ya, tegangannya. AC ya, ini masih AC ya, ini masih AC. Ya. Ini 220 ya, kalau saya jalankan, tegangan di atas di bawah 2 kali lipat yang di bawah. Kenapa? Jumlah lilitan di bawah 2 kali lipat dari atas sekundarnya ya. Makanya ini harus kita ubah dulu. Nah, mubahnya agak repot nanti ininya dibandingkan dengan versi 11. Mana sebentar. Versi 11 dia langsung lebih mudah untuk mengubahnya. Edit model ya. Nah, edit model ini ya. Nih, lilitannya harus kita ubah. Satu dengan satu juga. Ininya ya. Percaya. Ya kan? Baru oke. Kita simpan. Jalankan. Sama deh kan? Nah, boleh gunakan ini ya. Jadi ini ubah dulu. Sebenarnya sama dengan CT yang itu, cuman kalau CT yang versi 11 tegangan sekunder 2 ini sama. Ini kan berbeda dia. Kita ubah dulu. Ini tadi kan ubahnya di properties itu ya. Properties. Ini baru ininya ya, baru edit model ya. Nah, ini tadinya N2-nya dia NS2 P ini kan primer ya. Jumlah lilitan primer NP1 ini jumlah lilitan primer, N itu lilitan, P itu primer. NS1 adalah jumlah lilitan sekunder 1. NS2 jumlah lilitan sekunder 2. Kalau tadi aslinya kan 2 ini. Jadi kan jadi 1. Nah, nanti baru kamu hitung. Untuk 6 volt berapa dia? 6 banding apa? Nah, tadi kan arti dia kalau 6 tadi ininya kan 220 berbanding 6 dan berbanding 12 kan? Nah, kalau 10 banding sini susah kita ininya ya. Jadi dia ininya 220. Nah, kan? Yang di bawahnya yang di atas 6, yang di bawahnya 12. 6 juga ya kok 12. Sama-sama 6 ya. Sama 6.
Nanti yang untuk 12 baru kita ubah lagi tegangannya ya. Sama-sama 6. Jadi lihat. Nah, volt ya. Nah, kalau untuk 12 nanti yang soal keduanya, tegangan keduanya ganti lagi. Atau bikin yang baru itunya ya, copy paste baru buat dua. Yang satunya 220/6, satu lagi 20/12. Nah, ini kan. Inputnya juga diganti ya. Oke, nanti jalankan jadi 12 outputnya. AC ya misalnya. Nah, itu nanti ya untuk yang kedua. Ini saya kasih kesempatan untuk si siapa yang udah siap? Siapa yang udah siap? Ada? Putra udah? Ya, langsung dua-duanya Putra ya. Yang ini dulu, yang satu. Yang general apa yang biasa, Pak? Yang satu dulu, yang satu. Ini akan gambar satu. Ini yang kedua, ini pembagi tegangan ini yang di atas. Nggak ada yang pakai zener. Makanya tadi kamu nggak dengar. Yang satu. Yang di atas ya. Ini di atas. Terus. Nah, itu zener itu. Dia adanya kok zener sih? Ada dua, Pak. Ini saya buat dua. Bukan ini yang di bawah ini. Nah, yang kedua nanti nih yang di atas dulu. Yang satu loop. Yang satu loop. Oh, Ini kan dua iya, loop Pak. nih. Yang di atas. Yang Ini. kayak gini nih. Nih. Nggak ada zener. Siapa yang suruh zener? Bukan tempatnya itu. Makanya gambar itu rangkaiannya kan sudah ada. Waduh. Nih coba lihat. Ada, Rangkaiannya Pak. sudah ada kok. Tinggal nyontoh. Kok kamu ngarang lagi. Ini yang pertama. Mana zener nih? Nah. Yang kedua. Nih. Dua-duanya. Silikon dua-duanya kan? Kok zener lagi yang dibuat? Oh, yang silikonnya. Oh, yang silikon udah saya buat, Pak, tadi. Sebentar, Pak. Makanya perhatikan. Tolong diperhatikan. Nah, ini Masa dengan silikon, Pak. simulasi aja kita yang nggak, yang mudah. Kamu masih. Nah, coba. Mana? Ukur. Tegangannya 3, 5, 7, 10. Tegangan sumbernya. 3 volt, 5 volt, 7 volt, 10 volt. Berapa arus benar atau beban? Itu 5 volt. Yang tiganya mana? Makanya tabelnya. Tabelnya dilihat. Tabelnya dilihat. Nih. Jadi jangan ngarang, jangan ngarang, jangan ngarang. Nih. Yang pengukuran. Yang simulasi. Nih yang di atas. 3, 5, 7. Jangan ngarang, jangan ngarang. Iya, Pak. Siap. Tadi yang tiga dulu, Pak. Lanjut, Pak. 5. Mana? Itu kan baru arus. Meter kamu kan dua. Ada arus, ada tegangan. Ini baru satu yang kamu munculkan. Baru arusnya. Tegangannya mana? Tegangan beban. Nah, gitu dong. Kan nanti tabelnya juga dua yang mau diisi. Terus, Iya, Pak. Maaf, Pak. Salah. yang tegangan, yang input berikutnya. Lanjut yang 5 ya, Pak. Ya, sesuai tabel. Ya, Pak. Ya, tabelnya. Terus, ya, satu lagi yang terakhir untuk nih. Ya,
Nah, nanti yang zener-zener tuh kamu hapus. Tidak ada Oh, nih iya, rangkaian Pak. ini untuk zener. Nggak ada gunanya. Siapa, siapa? Tuh yang kedua sekarang yang pembagi tegangan, yang dua loop. Sama ya, besar tegangan sama. Yang zener-zener dihapus nanti. Ini juga, ini dia ya. Tutup dulu nih meter yang tadi. Kan meter yang di atas tuh. Nah, ini bawah sekarang. Sama, tegangan sumbernya sama. Cuman ini pembagi tegangan. Mana yang tegangan, mana yang arus. Itu tegangan sesuai dengan tadi. Urutnya sama. Itu kok. Nah, Ini yang 3 coba. dulu, Pak. Ya, terus yang kedua. Tegangan input yang kedua. Ini yang 5, Pak. Terus yang ketiga. Ini yang 7, Pak. Ya, yang 10 volt sekarang. Ya, cukup. Terima kasih, Pak. Nah, nanti ini karena yang lainnya di jalan ya nggak ada bisa ini ya. Jadi yang itu nanti dibuat lagi ya yang untuk penyarah ya. Jadi ininya nanti selain apa namanya? Bentar. Selain tegangan DC-nya kita akan menggunakan karena tujuannya memang sebenarnya mencari berapa tegangan DC-nya ya karena penyarah ya. Tapi kita lihat bentuk gelombangnya nanti pakai osiloskop ya. Ini inputnya tadi yang udah saya terangkan tadi ya 220 ini yang 6 ya. Ini dia inputnya AC ya. Ini masih AC. 220 menjadi 6 volt. Jadi dia tegangan DC-nya 2,5. Ini bentuk gelombangnya. Untuk menentukan ininya tadi. Ya, ada dua arah ya. Merahnya di atas 0. Atas 0 ya. Nah, ini berapa skalanya? Ini kan? Ini kan sekali gunakan 5. Berarti satu kotaknya 5. Ke atas dia voltase. Volt ya. Ke kanan dia waktu T. Jadi ini satu kotaknya yang saya ini nih 5 milisecond. Artinya berapa? Nanti satu gelombang berapa nih totalnya nanti? Satu gelombang ya. Kita cari satu gelombang. Kalau ke atas kan udah 5 kan? Berarti dia puncaknya nih kan, yang merah ya. Satu, katakanlah 1,6 gitu ya. Kalau ini kan nggak sampai 2 kan? 1,5 dari 5 ya. Ini 5 tambah setengah. Atau ya 5 tambah setengah lah ya. 5 tambah setengah. Berarti 7,5 ya. 7,5 atau 8 lah ini. Karena satu kotaknya 5. Ke atas. Untuk ininya. Volt per divisionnya 5 volt per division sama dengan 7 apa 7,5 atau 8 volt PP ya, volt VP ya, volt VP peak. Nah ke kanannya satu gelombang nih dari sini ke sini berapa kotak ini yang penuh dulu kita buat ya, satu kotak, dua kotak, tiga kotak, ini dua, ini tiga, berarti 4 kotak ya, 4 kotak berarti time per divisionnya 5 ya, time per divisionnya 5 milisecond per division. Hasilnya berapa? Satu kotak, dua kotak, tiga kotak, 4 kotak ya. Nih ya. Ini 3, ini 2. 4 kotak, 4 kali 5, 20. Berarti dia 20 milisecond per hasilnya ya, per division. Apa ini ya? 50, bukan per division, 50 milisecond ya. T-nya. Hasilnya berapa nih frekuensinya? Untuk frekuensi seperti F itu seperti 1 per 20 milisecond. Dapatnya nanti sekitar 50 Hz. Kita ukur nanti. Ini kita hitung dapat 50 Hz ya. Seper 20. Ini kita ukur dengan menggunakan untuk osiloskop sini nanti dia. Yang pertama meter, yang kedua ini nanti ada sinyal generator atau fungsi generator, ini wattmeter, yang keempat ya osiloskop. Nanti ada yang mirip aslinya. Ini ganti beda warna nanti ya, yang B. Biar kelihatan mana yang input, mana yang output nih. Yang input biru, yang merah output. Nah, misalkan merah output saya kan nih. Inputnya ke sini ya, sebelum dioda ya. Ini bisa videonya nanti bisa dilihat. Nah ini lihat untuk melihat frekuensinya nih. Menggunakan frekuensi counter. Ini dia 50 Hz. Kalau T-nya nanti periodenya ini 20 milisecond nanti. Kita lihat ya. Ini 20 milisecond kan? T-nya periode. Frekuensinya 50 Hz. Kita hitung dengan ini sama. Ininya kita stop.
ininya satu gelombangnya adalah satu gelombang itu ini ya. Satu gunung, satu lembah. Kotaknya berapa? 1, 2, 3, ini kurang 1, ini kurang 1, ini lebih 1 kan, 4 kan. 4 dikali 5, 20 milisekund. Periodenya sama dengan tadi kan, yang kita ukur dengan frekuensi counter, 50 milisekund. 20 milisekund. Frekuensinya berapa? Nah, frekuensinya kan 1/20 milisekund, dapatnya adalah 50 Hz. 1 dibagi 20, ya kan, milisekund. Mili naik ke atas menjadi 1000. 1000 dibagi 20. Kalau 1000 bagi 10 dapatnya 100 bagi 2, 50 kan, sama. Ini 50 Hz. Karena ininya 50 Hz kita tadi kan. Kalau kita di lab nanti sama nih 50 Hz. Cuman amplitudonya yang bisa berbeda sedikit. Nah, itu dia ya. Gelombang penuh juga. Di mana ini beradanya frekuensi counter untuk mengecek. Nah, tadi kan kita hitung dari periode ya. Ini kita ukur frekuensi counter. Nah, di lab juga ada nanti. Lihat ini. Yang keempat tadi ini kan, osiloskop. Ini dia osiloskop 4 channel. Buat diagram nanti untuk analog nanti ya. Ini frekuensi counter. Ini frekuensi counter ya. Nanti ada frekuensi counter yang mirip aslinya nanti ada di bawah ya. Frekuensi counter ya. Jadi kita bisa menghitung frekuensi untuk gelombang AC. Nah, itu dia ya. Untuk minggu depan 2 dicoba ya. Ini karena yang lain nggak ada lagi. Nanti videonya saya kirimkan. Bisa dilihat, dibuat ya. Jangan waktu kita ketemu dibuat. Dibuat dulu. Nanti kalau ada yang nggak bisa, nanti baru kita bahas. Ya. Ada yang masih kurang jelas, nanti baru. Tapi dibuat dulu ya. Udah, yang duanya nggak di jalan ini nggak bisa. Ya kita tutup. Pak, Kuliah kita. minggu Kita depan nih, tidak ada kalau lagi Pak, setelah mungkin. Dan kita akan libur 2 minggu ya. 2 minggu. Kita ketemu lagi, masuk lagi nanti adalah setelah tanggal 22 ya. setelah Hari pekan UTS, Pak ya. sampai ya, setelah UTS. UTS nggak ada kalau praktikum ya. Ya, Kita baik, ketemunya 22 lagi ya. Nah, 2 minggu lebih kan ininya buat. Jadi jangan sampai nggak dibuat ya. Jangan sampai nggak dibuat. Masa waktu 2 minggu lagi hampir 3 minggu nggak bisa. Ya. Nah, kalau salah nanti baru kita perbaiki. Ya. Nggak masalah. Tapi dibuat dulu. Ya. Pak, saya mau nanya, Pak. Silakan. Saya kan nggak bisa share screen ya, Pak. Saya sudah Oh. fotokopi, Pak. Ya, kalau nggak bisa kamu datang ke kampus gimana? Berarti pas UTS aja, Pak, saya ke kampus, Pak. Ya boleh. Ya, dibuat dulu ya. Ya, Pak. Megang. Ya, nanti tinggal di datang kampus ya. Udah semua, Pak, rangkaiannya, Pak. Ya udah. Nggak apa-apa, nanti datang kampus saja. Ya. Ya, Pak, siapa? Ya. Nah ya, saya tutup. Itu dikerjakan juga yang itu ya. Untuk habis UTS yang penyearah setengah gelombang dan gelombang penuh ya. Mega ya. Kita tutup ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Kita ketemu lagi setelah 2 minggu UTS ya.